الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ شيخهم ووالديهم ومن أمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ شيخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العالمين ويفقهنا بالدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. باب كراهة سب الحمى. Ini bab menyatakan makruh mencaci maki akan penyakit panas. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi sahibi aw ummil musayyibi faqala ma laka ya umma sahibi aw ya umma musayyibi tuzabzifin. Qalat al-humma la barakallahu fiha. Faqala la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani adam kama yudhibul kir kama tudhibul kir khabasal hadidi. Rawahu Muslim. Tuzabzifina ay tataharrakina harakatan sari'atan. Maknahu tartaidu wa huwa bidammil
bidhammit ta'i bizai wal al-mukarrarati wal fa'il mukarrarati wa ruwiya aidan bil ra'il mukarrarati wa bil ra'il mukarrarati wal qafain. Ini bab menyatakan makruh mencela, mencaci maki penyakit panas. Wal ma'na fiha ma fihi minat tabarrum wa tabajjur. Maknanya di dalam makruhnya itu menunjukkan di dalam mencaci penyakit kegelisahan, kegoncangan terhadap ketentuan Allah. Ma'a fiha minat takrifi sayyati, padahal bersama penyakit itu menghapuskan segala kedosaan. Wa isbatil hasanat, dan menetapkan kebaikan-kebaikan. Ini kita suka ngomong caci maki penyakit. Ini orang Betawi, penyakit sialan nih katanya. Ini nggak boleh kita caci maki penyakit, karena penyakit ini adalah menghapuskan dosa orang yang sakit. Sebagaimana pelas menghilangkan kotoran besi menjadi ukiran besi, dan juga penyakit kalau kita sabar meneguhkan kebaikan. Artinya memastikan orang sakit kalau sabar dapat pahala. Makanya jangan kita mencela, ngomelin, mencaci penyakit. Hukumnya makruh. Seolah-olah dicela dosanya diampuni, dicela menambah kebaikan. Jadi kalau orang dikasih ampunan, dikasih kebaikan, dicela berarti orang yang nggak bagus. Makanya jangan mencaci maki penyakit. Dilarang. Di mana riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummis Sa'ibi. Nabi masuk kepada seorang perempuan yang lakopnya Ummis Sa'ib atau lakopnya Ummul Musayyib. Faqala, ketika Nabi masuk ke rumah Ummis Sa'ib, berkata Nabi, "Ma laki ya Ummus Sa'ib?" Kenapa engkau hai Ummus Sa'ib atau Ummul Musayyib turafrafina, gemetar? Kenapa engkau gemetar? Kenapa engkau menggigil? Ditanya. Qalat, berkata Ummu Sa'ib, al-humma, saya menggigil, saya gemetar karena kena penyakit panas. Saya lagi panas, lagi demam. Tapi ujungnya la barakallahu fiha, mudah-mudahan itu demam gak dapat berkah dari Allah. Penyakit maki, mudah-mudahan ini demam gak dapat berkah dari Allah. Demam yang gak berkah, demam yang nyusahin dan lain sebagainya. Di bahasa kita, la barakah fi, demam yang gak dapat berkah dari Allah, demam yang nyusahin saya, itu gak boleh caci maki. Apa Nabi katakan? Kata Nabi,
Faqala, maka bersabda Nabi, la tasubbil humma, hai Sa'ib, jangan kamu mencela, mencaci maki penyakit panas, jangan mencela demam. Kenapa nggak boleh cela? Fa innaha tuzhibul khotoya bani Adam, karena bahasanya demam itu menghilangkan dosa-dosa manusia. Ini namanya alasan nggak boleh mencaci, karena demam itu adalah menghapuskan dosa. Kias semua penyakit yang kena manusia itu ngapusin dosa kita kalau kita sabar. Nah, kalau kita caci maki penyakit itu sabar nggak kira-kira? Nggak sabar. Kalau nggak sabar nanti nggak jadi dihapus dosa. Makanya makruh, mau dihapus dosa nggak jadi dihapus, makruh. Makanya jangan mencaci maki penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu menghapuskan dosa manusia. Bandingannya kama tulhibul kiru khubusa hadidi, sebagaimana las itu menghilangkan khubus, kotornya besi. Besi kalau dipernekel dilas dulu biar karat-karatnya hilang. Udah karatnya hilang baru dipernekel, bagus. Tapi kalau nggak hilang karatnya dipernekel, rontok pernekelnya. Nah, begitu juga orang yang sakit ibaratnya dibersihkan dari dosa seperti las bersihkan kotoran besi. Makanya Nabi larang jangan caci maki penyakit. Jangan caci maki penyakit humma, penyakit demam. Alasan nggak boleh karena penyakit demam menghapuskan dosa manusia. Kalau dia sabar, kalau dia ridho, kalau dia terima. Tapi kalau dia nggak sabar, nggak ridho, nggak jadi dihapus penyakit. Makanya kalau orang sakit ingat, oh Allah lagi hapusin dosa saya, Allah lagi bersihin kesalahan saya, Allah lagi bikin bagus diri saya dengan hilangkan dosa. Itu mesti ingat ke situ, supaya kita jangan caci maki. Minimal kita ini sabar. Sabar artinya menerima yang Allah berikan kepada kita. Dikasih sabar, dikasih sakit kita terima dengan hati redha, hati nggak ngeluh, hati nggak jengkel dan lain sebagainya. Ini sebabnya dilarang mencaci maki penyakit, karena penyakit itu menghapuskan dosa kita. Nah, kalau dihapus dosa kita caci maki berarti itu makruh, dilarang. Jangan caci maki penyakit. Kalau juga caci maki orang yang menghapus dosa kita. Kalau ibarat kita bergaul, punya utang sama orang, begitu ketemu yang utang, udah saya bebasin, hapusin utangmu, nggak usah bayar. Boleh nggak caci maki dia? Berarti kalau dasar lu batu diri, utang gua bukan dihapus, ada nggak yang begitu dia? Begitu gambarannya kalau kita udah dihapus dosa, kita caci maki itu penyakit. Sama juga kita caci maki Allah yang udah hapusin dosa. Makanya makruh mencaci maki penyakit, makruh mencela penyakit. Ya. Yang kedua, babun nahi an sabbir rihi wa bayani ma yuqalu inda umumiyah. Ini bab pada menyatakan dilarang mencaci maki angin. Di angin puyuh, angin apa saja nggak boleh kita cela. Wa bayani ma yuqalu inda umumiyah, dan menjelaskan apa yang mesti dia baca, yang mesti dia ucap ketika bertiup angin itu. Angin puyuh sialan bikin rumah saya.
nggak boleh caci maki angin. Nah, apa alasannya? An Abi Abil Mundir ibni Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Abil Mundir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur rih, jangan kamu mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, bila kamu lihat apa yang kamu enggak suka, faqulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rih wa khairi ma fiha. Jadi kalau kita lihat angin kita nggak suka, kenapa? Rubuhin rumah, rubuhin pohon, hancurin bangunan, jangan dicaci maki. Baca doa ini, Allahumma, kata Nabi, kata kalau kamu lihat yang kamu tidak suka dari angin itu, katakan olehmu, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sebenarnya saya mohon kepadamu, min khairi hadzal rih, kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di angin ini, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang diperintah angin dengannya, wa na'udzubika min syarri hadzal rih, dan saya berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada dalam angin ini, wa syarri ma umirat bihi, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan angin yang diperintahkan dengannya. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan oleh Tirmidzi, berkata hadis ini hasanun sahih. Ini hadis hasan lagi sahih. Yang kedua, tadi nggak boleh kita mencaci maki penyakit, demam dan lainnya. Yang kedua, nggak boleh kita caci maki angin yang bertiup kepada kita, sekalipun angin ini merusak. Kalau caci maki, kan sudah ada angin puyuh yang muter, bisa cabut pohon, bisa cabut pondasi rumah, bisa hancurkan apa yang ada dalam lingkungan kita. Kadang-kadang mobil bisa terangkat sama angin. Walaupun begitu, nggak boleh kita caci maki. Diajarkan Nabi doa, jangan kamu caci maki rih. Rih ini diambil dari kata roh. Roh itu adalah rahmat Allah, kesenangan Allah. Jadi angin itu rahmat Allah. Menrahmat ada dua, kadang-kadang angin ini membuat orang teraniaya, kadang tersiksa, membuat orang senang karena gembira. Angin yang bikin orang tersiksa, angin puyuh, bikin rubuh rumah, bikin hancur pohon. Itu angin yang asalnya rahmat mendatangkan adab. Walaupun begitu, kita nggak boleh celah, nggak boleh caci. Nah, kadang-kadang angin mendatangkan kesenangan. Angin apa? Angin yang bawa hujan. Di sini kita nggak tapi kenal. Kalau kita di Arab itu kita kenal. Kalau angin menderu, air tanahnya turun hujan. Itu angin yang kencang itu bawa awan. Nggak lama awan dengan yang kita diri hitam turun hujan. Ini busyra lahum, ini angin ini bawa kabar gembira bakal hujan. Nah, berarti angin ini mengandung dua macam. Kadang-kadang membawa siksaan, membawa rahmat, ingin turun hujan. Walaupun begitu kita nggak boleh celah. Karena angin rih diambil dari roh itu rahmat Allah, kesenangan Allah. Allah kasih angin sebagai siksaan pun kesenangan untuk membersihkan dosa kita. Jadi ada kata orang punya dosa,
Di rumahnya banyak barang haram, dibawa angin hancur, itu berarti Allah sayang. Supaya barang haram itu jangan sampai kita pakai, barang itu jangan sampai kita pergunakan, ditambah haram, makanya dihancurkan Allah. Itu rahmat. Orang punya mobil, kena angin hancur, boleh jadi karena mobilnya selalu dipakai buat berzina, buat dosa, dihancurkan mobilnya supaya jangan berzina lagi dengan mobil. Itu namanya sayang. Walaupun bentuknya adab buat kita, tapi hikmahnya sayang buat kita supaya jangan berzina lagi, jangan dosa lagi dengan mobilnya. Nah, kalau angin yang bawa rahmat, kabar gembira, angin yang ngabarin bakal hujan. Kalau di sini angin yang bikin supaya hilang bau busuk. Ini bau busuk kalau nggak ada angin, bau terus. Dibawa oleh angin, bau bangkai, bau busuk dibawa. Sehingga udara yang kita cium tidak bau karena angin. Itu angin yang bawa kabar gembira. Nah, tapi dua macam angin itu nggak boleh kita mencela, nggak boleh kita caci. Yang disuruh adalah kalau kita menghadapi angin yang kita nggak suka karena menghancurkan barang kita, merusak barang kita, baca doanya. Apa yang Nabi ajarkan? La tasubbur rih. Kata Nabi, jangan kamu mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, apabila kamu melihat apa yang kamu gak suka dari akibat angin itu, ucapkan faqulu, maka berkata olehmu atau baca doa olehmu, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, inna nas'aluka, sungguh saya meminta kepadamu, min khairi hadhihi, dari kebaikan angin ini. Allah saya minta angin membawa kebaikan. Yang kedua, wa min khairi ma fiha, dan daripada kebaikan yang ada dalam angin. Jadi angin itu di dalamnya mengandung kebaikan untuk hilangin bau busuk, untuk bikin matang buah, untuk bikin membersihkan apa-apa yang kotor. Nah, itu angin, kita minta kebaikan yang ada dalam. Ya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang diperintahkan angin untuk mendatangkannya. Tadi yang saya bilang, angin diperintahkan buat hilangin bau busuk, angin diperintahkan buat hilangin bau bangkai, angin diperintahkan untuk menghilangkan segala kotor-kotor yang ada di lingkungan kita. Itu namanya kebaikan yang diperintah angin melakukannya. Itu doanya, Allahumma as'aluka khairal hadari wa khairal ma fiha wa khairal ma umirat bihi wa na'udzubika, dan saya berlindung dengan engkau min syarri hadari, dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada dalam angin ini, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang diperintahkan angin dengannya. Apa keburukan angin? Membinasakan, merusak, mencelakakan. Kita berlindung daripada mencelakakan angin buat kita. Itu ma'umirati. Inilah, nggak boleh mencaci, tapi Nabi kasih jalan keluar, berdoa. Jangan ngomelin angin, jangan celah angin, jangan caci angin. Yang bagus berdoa. Allahumma inni as'aluka min khairi ma fihi wa khairi min khairir rih wa min Allah nasal min khairi rih. Allahumma inna nas'aluka min khairir rih, minta yang baik, apa min khairi hadhihi rih, minta supaya diberikan kebaikan ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fihi wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadzal rih wa syarri ma fihi wa syarri ma umirat bihi. Ini doa kalau umpama kita menghadapi angin yang mungkin membahayakan, mencelakakan, baca doa ini.
Insya Allah yang kita minta khairi hari ini dikasih angin yang baik. Kita minta min khairi ma fihi dikasih isi angin baik. Wa khairi ma ursilat, dan kebaikan yang diutus angin untuk melakukannya juga diutus untuk kebaikan bagi kita. Berlindung dari keburukan tiga macam keburukan angin ini, keburukan yang ada dalam angin ini, dan keburukan yang ada diperintahkan angin oleh Allah untuk melakukannya. Rawahu hadisun hasan, rawahu Tirmidzi, meriwayatkan Tirmidzi dan berkata hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Abi Hurairah